View elite, follower sulit. Semakin mudah dan semakin cepatnya akses internet, membuat orang juga semakin mudah menjadi konten kreator. Ya, walaupun sebagian lagi orang-orang yang cuma ngerekam lagi ngomong terus berharap FYP. Cukup dengan memandangku saja, kau pasti akan terpesona. 50 everybody. Itu kan apimu kawan, itu semua yang telah menyakitimu sampai rela jaga bumi 2 hari 2 malam. Anja. Masih muda, kaki masih kuat, penglihatan masih tepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat. Mulut Anda kotor. Dan itu pula lah alasan kenapa makin banyak kreator-kreator baru yang bersawileran. Ah, pokoknya itulah. Tapi belakangan ada hal yang aneh, yaitu banyak konten kreator yang memiliki view yang besar, tapi follower tetap sedikit. Ini berdasarkan fakta data yang saya lihat langsung dari teman-teman saya yang konten. Ada beberapa teman kreator yang memiliki view yang lumayan banyak, tapi anehnya peningkatan jumlah view tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah follower. Akun milik abang-abangan saya ini misalnya. Bapak kau aja aku nggak pernah nampak. Ternyata hal ini nggak terjadi sama teman-teman kreator saya aja. Juga terjadi di banyak kreator lainnya. Yang mana hal ini membuat saya tertarik untuk mencari tahu dan mencoba melakukan riset kenapa bisa hal ini terjadi. Dan dari hasil riset saya, inilah hal-hal yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Yang pertama itu perubahan kultur, atau cara orang-orang mengakses sosial media kini telah berubah. Jika dulu orang-orang bermain sosial media untuk mengisi kekosongan waktu, sekarang sebagian orang malah bekerja lewat sosial media, yang mana orang-orang ini kadang mengakses sosmed hanya untuk kebutuhan riset atau kerja mereka. Mereka hanya butuh ide kontennya tapi tidak dengan kreatornya. Ya intinya mereka cuma butuh kontennya, dia nggak peduli sama kreatornya. Alasan yang kedua itu kualitas konten. Kalau ini sih alasan klasik lah ya. Karena dari dulu rata-rata yang cepat naik followernya pasti karena kualitas kontennya. Bahkan nggak ada alasan lain, ya memang harus berkualitas kan baru orang bisa notice kita. Ya sebut aja lah Chandra Liau, Agung Absah, Mbah Rogan. Berkualitas nggak sih? Tapi kalau menurut saya sendiri, konten berkualitas cukup dengan 3 hal. Pertama, audionya jelas. Kedua, visualnya bagus. Dan ketiga, mengandung isi, tujuan atau pesan dari video tersebut. Dan kalau kita lihat sekarang rata-rata konten sih udah pada bagus ya. Karena smartphone sekarang juga udah sangat mendukung untuk menghasilkan video atau visual yang bagus. Tinggal masalah isi kontennya aja ya kan. Yang ketiga, algoritma. Apa itu bang? Apa algoritma bang? Jadi algoritma itu semacam sistem yang menyuguhkan konten apa yang akan ditampilkan di explore atau akun kita gitu. Hampir semua sosmed punya algoritmanya sendiri berdasarkan perilaku pengguna akun, seperti like, durasi tontonan, komen, atau konten yang kita bagikan. Intinya gini deh, karena algoritma tadi banyak orang akhirnya nonton konten yang sebenarnya dia nggak pengen nonton itu. Karena mungkin kemarin atau sebelumnya ia menonton konten yang kurang lebih bertema yang sama. Ya semacam sketsa komedi, konten-konten informatif, atau quotes-quotes motivasi dari orang yang baru selesai sekolah. Tinggalkan masalah percintaanmu, mari mengejar gelar bos muda bersamaku. Bapak kau aja aku nggak pernah nampak. Mulut Anda kotor. Oke, kita masuk ke opini ya. Jadi kalau dulu tuh algoritma nggak seramah itu sama konten kreator. Dulu, sebelum algoritma seperti sekarang, orang-orang harus mencari kreatornya untuk dapat menikmati konten-konten yang dia suka. Dan cara yang lebih mudah untuk tidak terus mencari adalah mengikuti konten kreator tersebut. Nah, zaman sekarang tuh justru kebalikannya. Orang-orang bisa dengan mudah untuk mendapatkan konten yang relevan berdasarkan interaksi sebelumnya di sosial media. Hal ini yang membuat mereka seakan tidak perlu mengikuti kreatornya, karena video sejenis selalu muncul tanpa harus mengikuti. Alasan lain mungkin karena skip kali ya. Karena walaupun kontennya di skip, tapi jumlah view-nya kan tetap masuk. Nah ini juga bisa jadi alasan kenapa view elite follower sulit. Gimana menurut kalian? Atau kalian punya sudut pandang lain? Coba komen deh di bawah. Siapa tahu bisa kita diskusikan dan bisa kita bahas di video-video berikutnya mungkin. Atau jika kalian punya saran, bang bahas ini menarik nih kayaknya, boleh silahkan komen aja. Ya sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.